Bali, Pulau Dewata. Namun di balik keindahan hari ini, tersimpan kisah sebuah kerajaan besar, Kerajaan Gel-Gel. Didirikan pada abad ke-14, Gel-Gel merupakan penerus spiritual dan politik langsung dari hegemoni Majapahit di Bali. Kerajaan ini berpusat di Gel-Gel, yang kini menjadi bagian dari Kabupaten Klungkung. Pendirinya adalah Sri Krishna Kepakisan, seorang keturunan bangsawan yang dikirim langsung dari Majapahit. Ia dikenal sebagai Dalem, gelar yang akan dipegang oleh garis keturunan Raja-Raja Bali selama berabad-abad. Gel-Gel mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-15 dan ke-16, di bawah raja paling terkenal. Dialah Dalem Waturenggong, figur yang dihormati sebagai pilar utama peradaban Hindu Bali. Di bawahnya, Hindu Dharma distandarisasi dan diperkuat, mengintegrasikan tradisi lokal Bali. Masa ini ditandai dengan kedatangan tokoh suci, Dang Hyang Nirarta, yang membawa reformasi keagamaan signifikan. Nirarta membantu menyusun ulang tatanan keagamaan dan membangun banyak pura penting. Kekuasaan Gel-Gel meluas. Mereka menguasai seluruh Bali, dari ujung barat hingga timur. Bahkan, pengaruh politik Gel-Gel merambah hingga ke pulau tetangga, Lombok bagian barat. Gel-Gel menciptakan struktur pemerintahan yang terpusat dengan sistem birokrasi yang efektif. Patih Agung memegang peran penting, membantu dalam menjalankan roda pemerintahan. Klan Arya menjadi salah satu kelompok patih paling berpengaruh, menciptakan ikatan kekerabatan yang kuat. Salah satu warisan terbesar Gel-Gel adalah penetapan sistem hukum formal. Kitab undang-undang yang mengatur tata kelola kerajaan dan kehidupan masyarakat dikenal sebagai Kerta Laksana. Kesenian mengalami perkembangan pesat. Tarian, musik, dan ukiran menjadi media ekspresi spiritual. Arsitektur pura dan istana mencerminkan kemegahan dan keharmonisan kosmis Bali. Konsep keseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semakin mengakar kuat. Istana Gel-Gel menjadi pusat pembelajaran, tempat para Brahmana dan sastrawan berkumpul. Meskipun di Bali, pengaruh bahasa dan sastra Jawa kuno, terutama Kawi, sangat dominan. Setelah era keemasan Dalem Waturenggong, Gel-Gel mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan internal. Perang saudara dan perebutan takhta antar keturunan Dalem tak terhindarkan. Puncak ketegangan terjadi ketika Patih Agung yang berasal dari klan Arya melakukan pemberontakan. Akibat konflik berkepanjangan, kekuatan politik Gel-Gel melemah drastis. Pada awal abad ke-17, pusat kekuasaan dipindahkan ke Semarapula, yang kini dikenal sebagai Klungkung. Pusat baru ini tetap mempertahankan gelar Dalem, namun Gel-Gel sebagai lokasi sudah berakhir. Perpindahan ini menandai berakhirnya era Gel-Gel dan dimulainya era Sawaraja, atau 9 kerajaan kecil yang merdeka. Meskipun terpecah secara politik, otoritas spiritual Dalem dari garis Gel-Gel tetap diakui oleh raja-raja baru. Kerajaan Gel-Gel dikenang sebagai satu-satunya entitas yang berhasil menyatukan Bali setelah era Majapahit. Pada masanya, Gel-Gel juga mulai berinteraksi dengan bangsa-bangsa asing, termasuk pedagang dari Eropa. Gel-Gel memainkan peran krusial dalam mempertahankan Hindu Dharma saat Islam menyebar di Jawa. Salah satu peninggalan utama yang masih berdiri megah adalah Pura Penataran Agung Gel-Gel. Meskipun dipindahkan, desain dan sistem hukumnya menjadi inspirasi bagi Kertagosa di Klungkung. Banyak naskah lontar penting yang berasal dari periode Gel-Gel, mencatat sejarah dan ajaran suci. Masyarakat Gel-Gel hidup makmur melalui pertanian subur dan sistem irigasi subak yang teratur. Wanita bangsawan juga memegang peran sosial dan ritual yang penting dalam struktur kerajaan. Gel-Gel adalah jembatan sejarah dari masa Majapahit menuju Bali modern. Tanpa Gel-Gel, identitas budaya dan spiritual Bali mungkin tidak sekuat hari ini. Meskipun Gel-Gel telah melemah, kerajaan penerusnya, Klungkung, menjadi benteng terakhir perlawanan puputan Bali. Semangat Gel-Gel diabadikan dalam keberanian para raja dan rakyat yang memilih mati demi kehormatan. Saat ini, situs Gel-Gel dan Klungkung menjadi tujuan penting bagi siapapun yang ingin memahami akar Bali. Kisah Gel-Gel mengajarkan kita tentang siklus kekuasaan, kebudayaan, dan pentingnya persatuan. Nama Dalem Waturenggong tetap abadi, disebut dalam kidung dan ritual adat hingga kini.
garis keturunan kerajaan Bali yang sekarang masih melestarikan tradisi yang berakar dari era Gel-Gel. Kerajaan Gel-Gel mungkin telah runtuh, namun warisannya adalah fondasi yang kokoh bagi peradaban Bali. Semoga kita terus menghargai sejarah besar bangsa kita. Sampai jumpa di kisah Nusantara berikutnya. Jika video ini bermanfaat, bantu dukung dengan like, share, dan subscribe, supaya kami bisa terus menghadirkan konten menarik lainnya.